Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Jadi hari ini saya akan berbagi kembali mengenai signal valve yang ada pada ekskavator Hitachi Saxis 110 maupun Saxis 200 yang menggunakan signal valve. Ya, harapannya teman-teman ketika melakukan pembongkaran signal valve sering sekali melakukan pembersihan pada shuttle valve, filter maupun melakukan penggantian pada spoolnya. Namun teman-teman terkadang bingung ini spool untuk apa dan shuttle valve untuk bagian mana. Nah, berikut kami akan menjelaskan seperti apa diagram untuk signal valve, karena saya yakin di shop manualnya tidak disebutkan dan tidak dijelaskan mengenai diagram-diagram tersebut. Ya, jadi jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan share kepada teman-teman yang lainnya. Oke teman-teman, jadi mungkin pada ekskavator Saxis 200 atau Saxis 110 Hitachi tentunya mungkin sering membongkar yang namanya signal valve. Bahkan video-video sebelumnya saya juga sudah pernah sharing mengenai cara melakukan pembongkaran untuk signal valve. Nah, namun masih banyak mekanik mungkin yang belum memahami nama-nama spool dan sistem diagram yang ada di dalam signal valve. Ya, jadi di sini ada materi khusus dari kami ya, yang ingin membagikan atau share kepada teman-teman yang baru pertama kali mengenal nama-nama komponen yang ada di dalam signal valve. Oke, jadi ketika terjadi low power ataupun terjadi pada kerusakan pada hydraulic system, khususnya untuk ekskavator Hitachi, kebanyakan teman-teman melakukan perbaikan pada bagian signal valve. Nah, terkadang melakukan pemeriksaan pada spoolnya, kemudian yang kedua melakukan pembersihan pada shuttle valve-nya atau saringan-saringan yang ada di dalamnya. Karena kalau misalkan di dalam shuttle valve ataupun signal valve ini kotor, maka bisa berpengaruh terkait dengan sistem kerja hidrolik untuk Hitachi. Nah, pada bagian dalam spool signal valve ada beberapa spool yang memang berperan sangat penting untuk mengatur aliran. Nah, ini ada 4 spool dan ada 3 spool, di mana 4 spool ini terletak pada samping kanan cabin ya, yang berdekatan dengan kaca cabin sebelah kanan. Kemudian 3 spool yang letaknya sebelah kanan yang terpasang di area kontrol valve. Nah, 4 spool ini ya, kalau ini dibuka di bagian A, ini kan dibuka di sini dengan menggunakan kunci 13 ya. Plate-nya ini akan terlepas, kemudian setelah terlepas baru bisa mencabut spoolnya dari dalam. Nah, terkadang kerusakan yang terjadi selama ini adalah terjadi kerusakan scratch pada spool-spool ini. Nah, namun untuk memperdalam analisa ketika melakukan pembongkaran, ya terlebih dahulu harus memahami apa sih nama daripada spool-spool ini, deretan spool yang ada di dalam signal valve. Yang pertama bagian atas ini ada shockless valve, ya ada shockless valve-nya. Kemudian yang kedua ada bucket flow rate control valve yang mengatur nanti dengan flow rate-nya kecepatan daripada bucketnya. Kemudian ada yang mengatur flow rate-nya ya untuk pump nomor 2, pompa belakang ya. Kemudian ada flow rate-nya untuk mengatur flow combiner. Jadi yang mengatur nanti flow combiner atau yang menyamakan putaran antara travel kanan travel kiri di kontrol valve itu kan ada spoolnya dari bawah ya, dan sebelumnya juga saya sudah pernah bahas apa itu flow combiner di Hitachi. Dan flow combiner itu aktif
berdasarkan dari flow combiner control spool yang ada di signal valve. Jadi bisa dicek spoolnya yang ada di sini. Jika memang di bagian kontrol valve-nya sudah dilakukan perbaikan, namun travelnya bergerak ke kanan dan ke kiri, itu tidak merata ya, tidak sama putarannya. Kalau di Komatsu ada travel junction ya. Jadi bisa dilakukan pengecekan di sini. Kemudian hubungannya dengan swing parking brake. Ya, swing parking brake-nya mungkin ketika dia direm, kemudian dia sering yang seharusnya sudah berhenti tapi masih dalam kondisi bergerak, dan setelah dilakukan pembongkaran dan tetap kondisinya masih sama, ya bisa dicek di sini spoolnya. Barangkali spoolnya di sini mengalami kerusakan. Ini yang letaknya di samping kanan. Kalau kanan itu yang dekatnya dengan kontrol valve. Kemudian ada juga flow rate control valve untuk pompa 1. Jadi kalau ini bermasalah, hubungannya nanti dengan flow rate-nya, kecepatan antara pompa 1 dan pompa 2-nya itu akan bermasalah. Makanya ya, buat customer-customer yang memiliki alat, jika ada nanti mekanik yang melakukan perbaikan dengan cara membuka signal valve ketika low power, ya jangan disalahkan, karena memang ada kaitannya dengan di signal valve ini ya. Dan tentunya kalau signal valve ini ya dibuka, ya harus lepas semua pipa-pipanya dan selang-selangnya dari belakang. Nah, inilah yang sering memerlukan waktu yang lama. Jadi kalau mekanik memasang harga yang mahal untuk melakukan pembongkaran ini, ya sebaiknya ya dituruti saja, karena memang kesalahan paling fatal di sini. Ya, bisa saja mungkin kotoran bisa masuk, atau kan mungkin ada strainernya hilang. Harus dimaklumi, memang pekerjaannya memang kecil, tapi untuk analisa jalur-jalur olinya di dalam ini memang lebih rumit. Ya. Ini untuk terkait dengan isi spool yang ada di dalam signal valve. Nah, kemudian di sini ada dari belakang ya, ini dari belakang hose-hose-nya yang datangnya dari handle ya, dari handle semuanya ya, semuanya di sini bisa melihat dari konektor-konektornya. Jangan sampai teman-teman nanti ketika berada di lapangan tidak menggunakan shock manual, kemudian ingin mencari yang mana untuk boom, yang mana untuk bucket, jalurnya dari handle. Nah, ini video ini bisa di screenshot ya, bisa di screenshot dan bisa dipelajarin ya secara simple, karena kalau mungkin di shock manual mungkin terlalu lama untuk mencari. Nah, disinilah saya akan share di sini ya. Nah, tapi teman-teman jangan lupa subscribe nih ya, subscribe dan share kepada teman-teman yang lain, yang tentunya banyak lagi mekanik-mekanik yang membutuhkan materi-materi ini ya. Karena tujuan kami adalah untuk membagi ilmu dan mempermudah pekerjaan teman-teman mekanik di lapangan. Dan ketika kami melakukan training kepada mekanik pun di lembaga kami ya, di lembaga pelatihan kami, tentunya kami mengajarkan terkait dengan ilmu-ilmu ini. Nah, sekedar informasi buat teman-teman ya yang ingin menjadi mekanik ya. Biasanya kalau ingin melakukan atau melamar di perusahaan, tentunya memerlukan syarat sertifikat BMC ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan BMC ya, mulai dari dasar, dari STM ya, dari SMA ya, tidak menutup kemungkinan dari segala jurusan, silahkan mendaftar di lembaga pelatihan kerja Meka di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Karena kami di sini mengajari teman-teman yang baru lulus untuk menjadi seorang mekanik ya. Karena untuk menjadi seorang mekanik tidak memerlukan waktu yang cepat, harus dimulai dari dasar dulu, kemudian menjadi junior mekanik, kemudian nanti ada training-trainingnya juga. Jadi training-training di kami ini kami sediakan untuk BMC, kemudian ada per spesialis training eskavator, kemudian training bulldozer, training motor grader secara produknya, kemudian dari per unitnya sendiri itu kami juga melakukan training, apakah itu di hydraulic sistemnya eskavator, ataupun di electric control sistemnya, ataupun terkait dengan elektroniknya. Nah, ataupun trouble analysis, bahkan preventive maintenance-nya juga kami mengajarkan terkait dengan ini. Nah, makanya di perusahaan kami atau di lembaga pelatihan kerja kami
kami mengajarkan teman-teman sesuai dengan apa yang selama ini yang diinginkan di perusahaan-perusahaan besar ya. Ya karena kami lakukan juga di perusahaan sebelumnya ya sama, mengajarkan teman-teman supaya ilmunya terupgrade. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk jalur-jalur untuk pipanya di bagian signal bagian depan yang lari ke kontrol valve-nya ya, seperti ini ya. Dan di sini ada dua sensor ya, ada pressure sensor swing ya yang warna orange dan ada treble sensor bagian bawah warna orange ini. Jadi kalau ada sensor treble yang bermasalah dan swing bermasalah ya bisa dicek di sini. Ya, ingat bahwa pressure sensor itu ya dia memerlukan 3 kabel biasanya ya. Nah, ini yang 4 spoolnya dibuka sebelah kiri dan ini yang 3 spoolnya. Oke, kemudian diagramnya juga sebenarnya ada ya. Jadi di sini ada diagramnya. Ini diagram untuk signal valve. Saya yakin teman-teman ketika membuka sub manual Hitachi tidak bakal menemukan signal seperti ini. Nah, diagramnya ada di sini. Ya. Nah, itu untuk teman-teman semua dan jalur-jalurnya ini strainer dan shuttle valve yang ada di dalam sini, di dalam signal valve ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada sekitar hampir 20-an lah, lebih dari 10. Nah, ini cek valve nih bentuknya kayak baterai jam ya, baterai jam tangan kecil itu ya, tipis. Nah, ini biasanya dilengkapi dengan strainer. Ya, ada kurang lebih sekitar lebih 10 pieces ya, shuttle valve yang terpasang di signal valve. Kalau misalnya kotor, ya ini biasanya terkadang tidak ada, mungkin hanya bucket digerakkan, ternyata juga ikut bergerak si treble ataupun sebaliknya ya. Lain yang digerakkan, maka lain juga yang bergerak. Ya biasanya di sini penyebabnya nih karena kotor, tidak pernah dibersihkan sehingga sirkuitnya dia bisa lari kemana-mana. Kenapa? Karena bisa saja shuttle valve ini seharusnya tertutup, tapi dia mengganjal kotorannya, jadi pilot pressure-nya tembus ke sisi lain. Nah, inilah penyebab utama kenapa kalau di eskavator Hitachi lain yang digerakkan terkadang juga yang lain ikut bergerak karena mungkin kotor di bagian signal valve-nya. Nah, demikian informasi yang kami bisa berikan dan share untuk video YouTube kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, selalu support channel ini karena kami juga tidak henti-hentinya untuk membagi pengalaman dan ilmu kepada teman-teman semua. Sehat selalu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.